Selamat siang saudara-saudara. Senang sekali saya bisa membagikan firman Tuhan kepada kita semua. Dan masih berupa video di YouTube, yang mana kita tahu beberapa minggu ini kita tidak bisa beribadah secara langsung. Tapi saya dan teman-teman semua di Sunter, seperti saudara Tema, saudara Aman, kita tetap berkomitmen untuk bisa membagikan firman Tuhan kepada kita semua. Dan kita berharap supaya firman Tuhan yang kita bagikan dengan keterbatasan ini, dengan fasilitas YouTube atau dengan fasilitas video ini, bisa membantu kita semua dimanapun kita berada. Sehingga ketika kita beribadah, kita masih bisa belajar firman Tuhan, kita masih bisa mendengar firman Tuhan, dan kita masih bisa dikuatkan melalui firman Tuhan yang kita buat. Saudara-saudara, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan firman Tuhan dari Lukas 10, Lukas 10 ayatnya yang ke-30 sampai 37. Ayatnya yang ke-30 sampai yang ke-30. Kita buka kitab kita Lukas 10 ayatnya yang ke-30 sampai yang ke-37. Jika sudah ketemu, saya akan bacakan. Lukas 10 ayatnya yang ke-30 sampai yang ke-37. Lukas 10 ayat 30 sampai 37. Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan." Ayat yang ke-34. "Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, 'Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali.' Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?" Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Saudara-saudara, ini adalah perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan, yang ditujukan untuk ahli Taurat. Nah, jika kita membaca di Lukas 10 ayatnya yang ke-25, itu adalah sebuah kondisi di mana ketika itu ada beberapa orang-orang ahli Taurat. Mereka sengaja ingin mencobai Yesus. Lalu mereka menanyakan kepada Yesus apa hukum yang terutama. Nah, saudara-saudara, di ayat yang ke-27, ahli Taurat tersebut mengatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Lalu Yesus juga mengatakan bahwa apa yang dijelaskan oleh ahli Taurat tersebut adalah benar. Lalu kemudian saudara-saudara, ahli Taurat tersebut merasa tidak puas, sehingga dia bertanya kepada Yesus, apa yang dimaksud dengan sesama? Yang dimaksud dengan sesama itu seperti apa? Nah, dari latar belakang inilah Tuhan Yesus membuat perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati, yang tadi kita baca di Lukas 10 ayat 30 sampai 37. Saudara-saudara, pada kesempatan kali ini, judul renungan atau firman Tuhan yang ingin saya bagikan ke kita semua berjudul Orang Samaria yang Murah Hati. Orang Samaria yang murah hati. Beberapa minggu yang lalu, atau mungkin tepatnya sebulan yang lalu, saya pernah membawakan sebuah firman dengan judul Orang Kristen yang Murah Hati. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin kembali mengangkat sebuah topik.
yang tidak terlalu jauh dari konsep murah hati. Namun pada saat ini saudara-saudara, saya ingin kita memfokuskan kepada 3 orang yang berada dalam perumpamaan di orang Samaria yang murah hati tadi. Saudara-saudara, jika kita perhatikan dari cerita yang diceritakan oleh Tuhan Yesus tentang 3 orang yang melewati seseorang yang terluka karena dirampok, di sini kita menemui ada 3 orang. Ada seorang imam, ada seorang Lewi atau orang yang berasal dari suku Lewi, dan juga ada seorang Samaria. Saudara-saudara, sebelum kita masuk ke 3 orang tersebut, saya ingin menceritakan sedikit tentang kondisi lokasi dari perumpamaan ini. Saudara-saudara, ketika tadi kita baca, ada seseorang yang berjalan dari Yerusalem ke Yeriko. Nah, seperti kita tahu, kalau kita lihat di peta, Yerusalem dan Yeriko itu tidak terlalu jauh lokasinya. Jaraknya tidak terlalu memakan waktu lama untuk melakukan perjalanan. Namun saudara-saudara, kondisi medan atau kondisi jalan yang harus dilalui dari Yerusalem ke Yeriko itu adalah medan atau kondisi jalanan yang sangat berbukit-bukit. Nah, di daerah tersebut banyak sekali penjahat atau penyamun yang melakukan perampokan kepada orang-orang yang lewat di sekitar jalanan tersebut. Banyak sekali penyamun yang bersembunyi, dan ketika ada orang yang lewat, biasanya mereka melakukan tindak kejahatan. Nah, inilah yang dialami oleh seseorang yang tadi dirampok tersebut. Yang pasti saudara-saudara, perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus ini adalah sebuah perumpamaan yang lumrah atau sebuah perumpamaan yang amat mungkin terjadi atau mungkin pernah terjadi. Saudara-saudara, dari perumpamaan ini ada 3 orang yang dibahas oleh Tuhan Yesus. Yang sebetulnya saudara-saudara, 3 orang ini memiliki kesempatan untuk melakukan kebajikan atau melakukan kebaikan. Yang pertama saudara-saudara, yaitu imam. Imam adalah seorang yang bertugas untuk melakukan pelayanan di dalam bait suci. Seorang imam bertugas untuk menjaga bait suci, dan juga seorang imam bertugas sebagai perantara antara manusia dengan Allah di bait suci. Seorang imam memiliki kemampuan untuk mengajar, dan memang pada saat itu seorang imam memiliki tugas untuk mengajar kepada orang-orang Yahudi. Saudara-saudara, ketika seorang imam melewati jalan tersebut dan dia melihat orang yang terluka, beberapa komentator berpendapat bahwa bisa saja seorang imam tersebut tidak melakukan pertolongan kepada orang yang terluka tersebut karena imam tersebut takut dia membuat dirinya najis atau tidak suci. Mengapa? Karena di dalam aturan keimamatan, seorang imam harus menjaga tubuh mereka agar tetap suci. Jadi ketika seorang imam tersebut melihat orang yang terluka, di dalam pikirannya ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia melihat dari jauh, lalu dia berpikir apakah orang itu sudah mati atau belum, atau sudah meninggal atau belum. Kalau orang itu sudah meninggal, lalu dia menghampiri orang tersebut untuk melihat, dan membuktikan orang itu sudah meninggal atau belum, dia harus memeriksa nadi atau memegang tangan orang yang terluka tersebut. Nah, ketika dia memegang orang tersebut, kalau dia sudah meninggal, artinya imam tersebut memegang mayat atau memegang jenazah, dan kondisi tersebut membuat imam tersebut menjadi najis atau tidak suci lagi. Nah, ketika si imam sudah dalam kondisi tidak najis atau tidak bersih, dia sudah tidak boleh melakukan kegiatan atau tidak boleh masuk ke dalam bait suci sampai dia kembali tahir atau kembali suci. Nah, kemungkinan yang kedua, ketika dia menghampiri orang yang terluka tersebut, anggaplah orang tersebut belum meninggal, tapi dalam keadaan yang kritis. Lalu imam tersebut melakukan pertolongan. Lalu ketika dia melakukan pertolongan, orang tersebut ternyata meninggal. Ini juga akan mempersulit kondisi dari imam tersebut, karena kembali lagi dia tidak boleh dinajiskan atau dia harus menjaga tubuhnya tetap suci. Ini menurut beberapa komentator mengapa imam tersebut hanya melihat dari jauh dan tetap berjalan menuju tempat tujuannya. Yang kedua saudara-saudara, dari cerita ini ada orang Lewi.
Ada orang Lewi yang berjalan, turun ke jalan tersebut, lalu melihat orang yang terluka tersebut dalam keadaan kritis. Dan orang Lewi ini tidak jauh berbeda dari si imam tadi yang pertama lewat. Dia hanya melihat dari jauh, membiarkannya dan melanjutkan perjalanannya. Saudara-saudara, orang Lewi itu tidak jauh berbeda dengan imam. Orang Lewi memiliki tugas atau tanggung jawab dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan di bait Allah, seperti melayani, membersihkan bait Allah, menjaga bait Allah, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan di dalam bait Allah. Karena di dalam bait Allah itu tidak semua orang boleh melakukan pekerjaan, hanya orang-orang tertentu. Nah, seorang Lewi pada zaman itu adalah orang-orang yang sangat terhormat karena mereka menjadi seorang pelayan Tuhan. Yang membedakan dia dengan imam, yang membedakan orang Lewi dengan imam adalah orang imam biasanya memimpin dan orang Lewi lebih membantu tugas-tugas para imam di bait suci. Jadi saudara-saudara, imam dan orang Lewi hampir kemungkinan besar memiliki motif yang sama, dalam artian sebab yang sama mengapa mereka tidak melakukan pertolongan kepada orang yang terluka tersebut. Orang Lewi juga takut diri mereka tidak suci lagi atau najis. Karena ketika mereka tidak suci, mereka sudah tidak bisa melakukan pekerjaan mereka di bait suci. Saudara-saudara, imam dan Lewi adalah orang yang sangat dihormati pada saat itu. Saya yakin seorang imam dan seorang Lewi atau orang-orang Lewi adalah orang-orang yang sangat mengerti akan hukum Taurat. Mereka adalah orang-orang yang agamis, yang sangat taat melakukan kewajiban-kewajiban keagamaan mereka. Tapi saudara-saudara, dari dua orang tersebut, dari perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, kita bisa belajar bahwa imam dan orang Lewi meskipun mereka memiliki pengertian, meskipun mereka tahu akan hukum Taurat, meskipun mereka adalah orang-orang yang sangat taat beribadah, tapi yang sangat ironi di sini adalah mereka melupakan esensi mereka akan atau kewajiban mereka sebagai manusia. Seperti yang tadi sudah dibahas oleh ahli Taurat, yaitu mengasihi sesama. Saudara-saudara, dari imam dan orang Lewi, kita bisa belajar bahwa mungkin saja dalam kehidupan kita menjadi seperti orang Lewi dan imam dalam cerita ini. Terkadang kita sebagai orang Kristen sangat berpegang teguh kepada firman Tuhan. Kita sangat mempelajari firman Tuhan. Kita tahu, kita hafal dari Kejadian sampai Wahyu. Kita rajin beribadah, kita melakukan pelayanan di gereja. Tetapi jangan sampai saudara-saudara kita menjadi orang Kristen yang mirip seperti imam atau orang Lewi yang dalam perumpamaan ini. Jangan sampai kita mengetahui firman Tuhan tapi kita tidak melakukannya. Jangan sampai kita terlalu berpegang kepada aturan-aturan tetapi kita melupakan esensi kita sebagai manusia, esensi kita sebagai orang Kristen, yaitu apa? Kasih. Tuhan Yesus datang ke dunia karena kasih. Allah memberikan putranya karena kasih. Bagaimana dengan kita orang Kristen saat ini, saudara-saudara? Apakah mungkin jangan-jangan kita sudah menjadi seperti imam dan orang Lewi dalam perumpamaan ini? Melupakan esensi kita dalam hal mengasihi sesama. Sangat disayangkan kalau kita menjadi imam dan orang Lewi dalam perumpamaan ini. Saudara-saudara, orang yang ketiga adalah orang Samaria. Ini yang menarik. Saudara-saudara pasti tahu bahwa orang Samaria inilah yang akhirnya menolong orang yang terluka tersebut. Namun sebelumnya saya ingin menceritakan sedikit tentang siapa itu orang Samaria. Dalam cerita ini saudara-saudara, tidak dijelaskan nama orangnya siapa, tetapi dalam hal ini saya ingin menjelaskan siapa itu orang Samaria. Orang Samaria adalah orang-orang yang melakukan kawin campur dengan bangsa-bangsa lain di sekitar di sekitar bangsa Israel, yang mana orang-orang tersebut adalah orang-orang penyembah berhala. Jadi mereka melakukan kawin campur dengan bangsa Moab, dengan bangsa-bangsa lainnya, sehingga keturunan mereka itu sudah tidak lagi keturunan murni, atau sudah tidak lagi orang Samaria itu bukan lagi keturunan orang Yahudi secara murni, karena mereka melakukan kawin campur. Dan sebagian orang-orang Samaria itu juga melakukan penyembahan berhala. Jadi berbeda
kepercayaannya seperti itu. Nah, saudara-saudara, pada zaman Yesus, orang Samaria itu mendapatkan diskriminasi oleh orang-orang Yahudi. Kebanyakan orang-orang Yahudi itu melakukan atau memandang rendah orang Samaria. Orang Samaria dianggap lebih rendah dibanding orang Yahudi. Dan tidak jarang orang Samaria juga dianggap sebagai orang yang berdosa. Saudara-saudara, dari cerita ini, ketika orang Samaria melewati jalan tersebut dan dia bertemu dengan orang yang terluka, ada 3 hal yang menarik yang dilakukan oleh si orang Samaria ini. Yang pertama, saudara-saudara, dari cerita ini saya bisa mengambil kesimpulan bahwa orang Samaria ini ketika dia menolong orang yang terluka tersebut, dia tidak memandang siapa orang yang dia tolong. Saya yakin dalam cerita ini, dan beberapa komentator juga mengatakan bahwa orang yang terluka tersebut adalah orang Yahudi. Nah, kalau kita perhatikan dari cerita yang tadi saya sudah bahas, orang Samaria biasanya mereka agak segan atau agak sedikit menjaga jarak dengan orang Yahudi karena mereka dianggap lebih rendah daripada orang-orang Yahudi. Namun, orang Samaria dalam cerita ini, dia tidak memperdulikan siapa orang yang terluka tersebut, tetapi dia melakukan pertolongan. Ketika dia melihat orang yang terluka, dia membersihkan luka orang yang terluka tersebut, dia membasuh dengan anggur, dan dia menyelamatkan orang tersebut dengan membawa orang tersebut dengan keledai untuk pergi ke penginapan sehingga orang tersebut bisa sembuh. Saudara-saudara, itu poin yang pertama yang perlu kita perhatikan dan yang dilakukan oleh orang Samaria yang murah hati. Yang kedua, orang Samaria ini tidak memikirkan keselamatan dirinya sendiri, saudara-saudara. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena kondisinya adalah ketika dia harus menolong orang yang terluka tersebut, bisa saja dalam kondisinya saat itu masih ada penyamun atau penjahat-penjahat yang mungkin bisa merampok dia juga. Tetapi orang Samaria ini tidak memikirkan hal-hal tersebut dan dia tetap menolong orang yang terluka. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara-saudara, orang Samaria ini memberikan pengorbanan yang besar. Apa saja? Yang pertama, dia mengorbankan waktunya. Dia mengorbankan uangnya, dan tidak hanya uang dan waktu yang dia berikan, tapi dia juga menjaga orang yang terluka tersebut di penginapan hingga keesokan harinya. Dia merawat dan mengobati orang yang terluka tersebut. Saudara-saudara, inilah yang dilakukan oleh orang Samaria tersebut. Mungkin kita berpikir dalam konteks perumpamaan ini, siapa sih orang Samaria? Mereka bukanlah orang yang terhormat. Sebagian orang Yahudi menganggap bahwa orang Samaria itu orang yang hina. Tetapi saudara-saudara, justru dari orang Samaria inilah kita bisa belajar tentang arti kemurahan hati. Dari orang Samaria inilah kita bisa belajar bagaimana mengasihi sesama. Dan tujuan dari perumpamaan ini adalah Tuhan Yesus ingin menunjukkan kepada ahli Taurat yang memuji dia pada saat itu bahwa seperti inilah yang dimaksud dengan mengasihi sesama. Nah, kalau saudara-saudara perhatikan di ayat-ayat terakhirnya di dalam Lukas 10 ayat 36, di situ ditanyakan, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Lalu orang-orang pada saat itu menjelaskan bahwa jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan berbuatlah demikian. Pergilah dan berbuatlah demikian. Itu artinya Tuhan Yesus memerintahkan kita melakukan apa yang dilakukan oleh orang Samaria tersebut. Orang Samaria ini mungkin, saudara-saudara, bukanlah orang yang mengerti tentang aturan-aturan agama. Bukanlah orang yang suci. Bukanlah orang terpandang. Tetapi yang terpenting di dalam perumpamaan ini dan yang terpenting yang ingin ditekankan oleh Tuhan Yesus adalah bagaimana kita sebagai orang percaya, sebagai murid Yesus, sebagai anak-anak Allah, kita bisa melakukan kewajiban kita untuk mengasihi sesama, saudara-saudara. Itulah yang ingin ditekankan. Saudara-saudara, kalau saya bertanya dari ketiga orang tersebut, yang manakah orang yang ingin kita teladani? Saya yakin kita semua pasti menjawab, saya ingin seperti orang Samaria. Saudara-saudara, pada kesempatan kali ini
kita diperhadapkan dengan sebuah kondisi yang sangat sulit. Banyak orang yang mengalami kesulitan ekonomi. Setiap hari jumlah kasus positif corona semakin hari terus bertambah. Dan kita berusaha bagaimana supaya penyebaran corona itu bisa terhenti dan orang-orang yang saat ini sakit bisa kembali sembuh. Saudara-saudara, banyak orang yang mengalami kesulitan. Ada yang di PHK, ada yang mungkin pekerjaan mereka adalah pekerjaan harian yang biasanya mendapatkan income secara harian, tetapi saat ini mereka tidak bisa bekerja sehingga mereka tidak mendapatkan pemasukan. Dan banyak sekali orang-orang yang mengalami kesulitan. Tidak hanya orang-orang kecil, tetapi juga orang-orang besar. Karena kondisi dunia saat ini mengalami kondisi kesulitan ekonomi, saudara-saudara. Nah, apa yang harus kita lakukan dalam kondisi ini dan bagaimana aplikasi dari perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini tentang orang Samaria yang murah hati. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua supaya kita bisa menjadi orang Samaria yang baik hati atau orang Samaria yang murah hati. Banyak sekali orang-orang di lingkungan kita yang dalam kondisi kesulitan. Jangan sampai kita menjadi seorang imam dan orang Lewi yang rajin beribadah, yang menyebut diri seorang Kristen tetapi melupakan hukum kasih. Saudara-saudara, mari kita melakukan sesuatu. Mungkin kita tidak bisa melakukan hal yang besar, mungkin kita tidak bisa, mungkin belum saatnya kita untuk membantu dalam hal yang banyak, tetapi kita bisa memberikan apa yang kita miliki. Salah satunya, kita bisa memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Kita bisa memberikan kira-kira apa yang mereka butuhkan. Mungkin kita tidak punya banyak uang, tapi kita mungkin bisa memberikan sebagian uang yang kita miliki. Atau mungkin kita bisa patungan dengan orang-orang lain, mengumpulkan bahan pokok, lalu menyalurkan kepada orang-orang yang ada di sekitar. Saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara di Sunter yang dalam kondisi wabah corona ini sudah memiliki inisiatif dan bahkan sudah melakukan tindakan-tindakan nyata untuk menolong sesama. Tapi saudara-saudara, hal ini harus terus kita lakukan sampai kondisi ini membaik. Dan bahkan saudara-saudara, untuk berbuat baik tidak harus menunggu kondisi sulit. Kapanpun kita bisa melakukan kebaikan. Kalau kita tidak punya uang, kita bisa memberikan waktu kita. Kita bisa memberikan tenaga kita. Dan masih banyak hal yang bisa kita lakukan supaya kita bisa menjadi orang Samaria yang murah hati. Seperti dalam perumpamaan ini. Saudara-saudara, sebagai kesimpulan, saya ingin membacakan kitab Galatia 6 ayat 9 dan 10. Galatia 6 ayat 9 dan 10. Begini bunyi firman Tuhan, ayat yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Ayat yang ke-10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi saudara-saudara, pada kesempatan kali ini saya sangat senang sekali bisa membagikan firman Tuhan ini. Dan saya ingin mengajak kita semua, mari kita ringankan beban saudara-saudara kita yang saat ini mengalami kesulitan. Apapun yang kita bisa lakukan, mungkin saudara-saudara tidak bisa melakukan secara sendiri, tapi kita bisa bersama-sama melakukan kewajiban kita sebagai orang Kristen, melakukan kebajikan. Jangan nunggu ada kesempatan, karena sebetulnya kesempatan itu akan selalu ada ketika kita membuat kesempatan itu ada. Terkadang kita merasa, apa yang bisa saya lakukan ya? Kadang-kadang kita nggak kepikiran. Tapi ketika kita berfokus untuk memikirkannya dan melihat kondisi di sekeliling kita dan memiliki kepekaan, kesempatan untuk berbuat baik akan selalu ada. Saudara-saudara, sekian firman Tuhan yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Dan jangan lupa saudara-saudara untuk terus mendoakan kondisi saat ini. Kita doakan pemerintah, kita doakan orang-orang yang berjuang di rumah sakit, orang-orang yang bekerja sebagai tim medis yang di rumah sakit dan lain-lain. Kita doa supaya mereka juga dijaga kesehatannya sehingga mereka bisa membantu orang-orang yang terkena corona bisa kembali sembuh. Dan kita juga berdoa supaya kondisi ini cepat menghilang sehingga kita bisa kembali lagi beribadah seperti sedia kala. Saya meskipun bisa menyampaikan firman Tuhan seperti ini, tapi tetap yang paling enak itu kalau bisa khotbah bertemu dengan saudara-saudara semua secara langsung.
Itu yang enak saudara-saudara. Tapi kalau dalam kondisi ini, dengan kondisi keterbatasan, ya mau apa dibuat, kita tetap harus melakukan kewajiban kita sebagai orang Kristen dengan sukacita, dengan semangat, dan dalam roh dan kebenaran. Baik saudara-saudara, selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.